الكرم من تذكر جيران بذي سلام ما ازداد عن جرى من مقلة بذمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أن هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في ظلماء من عظمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فما لعينيك إن قلت فاهمك وما لقلبك إن قلت استفيد يا إيمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kirang banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaffir lisani wa ahli qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka majelis kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca ummul kitab surat Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan semua yang kita hajatkan di majelis ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit insyaallah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang malas diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang istiqomah diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyyah salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wa na'imil akhirah wa ala ma nawa wa dawa'a bihi aslafuna salihun ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah sampai ke pembahasan tentang hikmah dan sudah kita ketahui bahwa hikmah itu kalau dalam bahasa kita kata-kata bijak.
bijak yang menyentuh, yang apabila didengar oleh seseorang maka dia akan terenyuh. Nah, itu namanya bijak. Atau dia adalah kata-kata yang biasa, akan tetapi memiliki dampak di dalam diri seseorang. Artinya dia adalah ilmu yang manfaat yang Allah berikan kepada seseorang berupa cahaya, yang tempatnya adalah hati, yang disampaikan kepada hati-hati. Nah, itu hikmah sebenarnya. Bukan cuma kalimat-kalimat yang tersampaikan oleh lisan, yang didengarkan oleh telinga tapi tidak sampai di hati. Nah, itu bedanya hikmah dengan yang lain. Akhirnya penutup sama. Dan kata-kata hikmah ini akan muncul di dalam hati seseorang yang bersih, yang bercahaya. Yang mana hati yang bersih, bercahaya ini adalah hati orang-orang soleh, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima cahaya tersebut. Dan kita ketahui bahwa banyak orang-orang soleh yang kita kenal dari para guru-guru kita, begitu juga para ulama, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, baik yang dekat ataupun yang sudah lama. Semua mereka perkataan-perkataannya itu mengandung hikmah. Kalau misalnya orang-orang soleh yang kita dengar banyak dari mereka hikmah, bagaimana halnya dengan pemimpin orang soleh yaitu Nabi Muhammad SAW? Pasti beliau itu memiliki banyak hikmah, dan itu sudah dikonfirmasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengucapkan apapun itu kecuali atas wahyu, berdasarkan wahyu dari Allah, tidak berdasarkan hawa nafsu. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berkata-kata ataupun berucap berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi yang dia ucapkan itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Ini saya mau sedikit berbagi apa yang disampaikan oleh guru saya terkait ayat ini. Kata guru saya begini, wa ma yantiqu 'anil hawa. Kenapa dipakai kata an di dalam ayat ini? Bukan kata-kata yang lain, bukan huruf mim ataupun fi ataupun bi. Iya, padahal bisa dong. Wa ma yantiqu bil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kenapa dipakai kata an? An ini kalau kita kaji dalam segi bahasa, an itu berarti al-mujawazah. Al-mujawazah itu yang lewat. Artinya kalau sering dicontohkan dalam ilmu nahwu itu, romaitu sahma anil qausi. Aku melempar anak panah dari tanah. Nah, jadi lewat. Anak panah itu kan melewati musuh, ya. Panahnya itu musuh. Nah, itu. Jadi kenapa dipakai kataan di sini? Nabi Muhammad SAW berkata-kata bukan dari hawa nafsu. Dari kalau kita bahasa Indonesia mungkin sama, tapi kata beliau ini maknanya dalam ini. An di sini artinya beliau Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berkata-kata atas dasar hawa nafsunya,
Karena memang pada dasarnya beliau itu tidak memiliki hawa nafsu. Nah, jadi maknaan ini kata beliau melewati nafsu, artinya beliau itu tidak memiliki hawa nafsu sama sekali. Maka apa bagian dari nafsunya yang bisa dipakai oleh Rasulullah SAW? Padahal beliau itu tidak punya hawa nafsu. Mana mungkin bisa berkata-kata berdasarkan hawa nafsu. Kalau kita ini ya kadang-kadang kata-katanya memang sesuai dengan wahyu. Wahyu itu maksudnya ya sesuai dengan tuntunan guru agama, tapi banyaknya dengan nafsu. Itu bedanya. Jadi ibaratnya hati Rasulullah SAW itu kosong dari nafsu. Maka dikatakan wama yang tiku anil hawa. Artinya tidak ada di dalam hati Rasulullah SAW itu bagian dari nafsu. Dan itu merupakan kesempurnaan dari Rasulullah SAW. Kita pernah. Dan lebih dikuatkan lagi dengan pembelahan dadanya Rasulullah sebanyak 4 kali, sebagaimana yang sudah kita ketahui di dalam riwayat-riwayat. 4 kali dada Rasulullah SAW dibelah, kemudian kalau dalam riwayat disebutkan dibersihkan hati Rasulullah. Dan dibersihkan ini banyak versinya dalam tafsir. Karena kan membersihkan itu artinya kan ada yang bilang dari kotor menjadi bersih. Sesuatu itu kan kalau kotor dibersihkan. Tapi ada juga yang mengartikan seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi yang sering kita baca di dalam kitab Sittut Turar. Wa ma akhrajal aqlaqu min qalbihi adan. Sungguh para malaikat itu tidak mengeluarkan kotoran dari hatinya Nabi Muhammad SAW. Walakinnahum, akan tetapi mereka zaduhu tuhran ala tuhrin. Akan tetapi mereka itu para malaikat menambahkan kesucian di dalam hati Nabi Muhammad SAW di atas kesuciannya. Artinya sudah bersih. Diciptakan Rasulullah itu sudah bersih, gak ada yang kotor. Maka dimaksud dengan membersihkan di sini ditambah kebersihannya, ditambah kesuciannya. Kalau Syekh Muhammad bin Alawil Maliki punya tafsir yang lain. Kenapa malaikat itu membelah dadanya Nabi, kemudian dibersihkan hati Nabi? Katanya bukan membersihkan hati Nabi, akan tetapi di dalam riwayat kalau kita baca membersihkan habba minasyaitan. Jadi bagian dari setan di dalam hatinya Nabi itu dibersihkan. Kalau kita mungkin memahaminya berarti di dalam hati Nabi ini ada kemungkinan setan itu mengganggu. Mungkin seperti itu pengertiannya. Tapi kata Syekh Muhammad bukan begitu. Pengertiannya begini kata beliau, karena di dalam hatinya Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan rahmat. Rahmat beliau itu apa? Untuk siapa? Untuk semuanya kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semuanya. Manusia, jin, malaikat, makhluk-makhluk semuanya, termasuk setan. Iya kan? Setan juga mendapatkan bagian dari rahmat Nabi. Akan tetapi malaikat itu mengeluarkan bagian rahmat untuk setan dari hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham gitu? Oh, ini tafsirnya tidak mungkin bisa sampai ke titik itu kecuali orang-orang yang benar-benar memahami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang memahami hadis-hadisnya Nabi, riwayat-riwayatnya Nabi, maka beliau-beliau terkesimpulan demikian. Jadi kalau kita bicara hikmah maka tidak akan lepas dari Nabi Muhammad SAW. Dan sudah kita ketahui juga bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini diberikan keistimewaan oleh Allah dalam hal hikmah, yang mana beliau ini bisa berkata-kata singkat tapi maknanya begitu syarat atau syarat akan makna lah kalau bahasa kita.
maknanya dalam, maknanya luas, tapi kata-katanya singkat. Dan ini disebutkan oleh beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, "U'titu jawami'al kalim wa lam yu'ta ahadun qabli." Aku diberikan oleh Allah jawami'il kalim, kemampuan untuk menyampaikan hal yang besar dengan kata-kata yang singkat, yang mana kemampuan ini tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun sebelumku. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi sudah kita ambil beberapa contoh-contoh dari jawami'il kalim, dari kata-kata hikmahnya Nabi Muhammad yang begitu singkat tapi sangat mengena. Dan ini ada banyak lagi jawami'il kalimnya Nabi. Kalau kita baca satu-satu ini, masya Allah. Mungkin kita baca, kalau kita baca ini kalau satu-satu dan diterangkan ini kayaknya 2 bulan atau mungkin 3 bulan kita masih di dalam pembahasan ini, masih banyak soalnya. Kajiannya panjang sekali. Jadi kita baca, kita artikan saja. Yang bisa kita artikan kita artikan. Kalau yang tidak bisa ya berarti kita cari di waktu yang akan datang, insyaallah. Oke. Hadirin yang dirahmati Allah, ini masih semangat atau udah loyo? Semangat. Minum dulu kalau loyo. Dibagi airnya. Iya. Biasanya apa namanya? Loyo itu karena kurang oksigen ya. Jadi minum air insya Allah bisa menambah oksigen sehingga bisa fokus. Hadirin yang dirahmati Allah, berkata Al-Imam Abdul Hasan Al-Mawardi, seorang ulama, Al-Imam Mawardi, terkenal ini ya. Beliau terkenal dengan kitab, kalau di kalangan kampus, Al-Ahkam As-Sultaniyah ya, tentang apa namanya, ya masalah politik Islam. Nah, beliau ini terkenal dengan kitab itu. Beliau ini cepat habis ya. Beliau pernah berkata, min kalamihi sallallahu alaihi wasallam alladhi la yushakalu fi ijazih, termasuk sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada tandingannya di dalam hal singkat ya, dalam hal apa namanya ya, sedikit dari jumlah kata-katanya tapi maknanya sangat luas dan besar. Yaitu pertama, an-nasu bi zamanihim ashbahu minhum bi abaihim. Orang-orang pada masanya itu lebih mirip dengan orang tuanya. Kemudian selanjutnya, ma halaka mru'un arafa qadrah, tidak celaka seseorang yang tahu kedudukannya. Ini paham insyaallah ya. Orang itu kalau tahu kedudukannya, insyaallah kehidupannya anteng, enak. Orang itu kalau tahu derajatnya, maka dia akan berlaku sesuai dengan derajatnya itu. Maksudnya itu. Ya sudah, kalau kita santri ya gayanya santri gitu. Kalau kita kiai ya gayanya kiai. Kita kurang mampu ya gayanya orang kurang mampu. Itu maksudnya. Orang mampu ya gayanya orang mampu. Paham ya? Mahalaka mru'un arafa qadrah. Jangan orang susah gayanya orang kaya. Nah, ini pasti kehidupannya nggak enak. Karena nggak ada qanaah.
Sama juga santri ya santri, jangan dulu baru santri gayanya udah kayak kiai. Jadi semuanya itu harus sesuai. Termasuk juga ya orang yang misalnya terpandang tokoh lah, seorang kiai atau seorang ustadz, ya gayanya harus seperti seorang ustadz. Supaya apa? Supaya dia itu dimanfaatkan, dalam arti dia itu diterima apa yang dia miliki dari ilmu. Begitu juga kata para ulama, orang kaya ya dia harus gayanya kayak orang kaya juga, jangan orang kaya kayak orang miskin ya. Karena kalau orang kaya gaya orang miskin, itu akan muncul fitnah pertama. Jadi kalau orang kaya bakhil, punya harta kok nggak dipakai, muncul fitnah. Dan kalau dia orang kaya berlagak orang miskin, ini kata para ulama, orang-orang yang ingin sodakoh dari dirinya mundur. Ini orang kaya sebenarnya, cuma gayanya orang miskin. Akhirnya orang-orang nggak tahu bahwa dia orang. Ya, kata para ulama. Jadi termasuk penjelasan dari hadis Nabi Muhammad SAW, Innallaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdin an yara athara ni'matihi. Allah itu senang ketika memberikan nikmat kepada hambanya, Allah melihat bekas dari nikmat tersebut di dalam dirinya. Jadi kalau kita ada uang ya pakai uangnya, beli baju yang bagus, ada rezeki misalnya sarungnya biasanya Wadimor, nah jadi BHS misalnya, kendaraannya diperbagus ya. Allah senang. Yang penting kita niatnya itu sebagai apa? Tanda syukur, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Mahalaka mru'un arafa qadrah. Nah, kemudian ini yang selanjutnya, lau takasyaftum ma tadafantum. Ini anak nyari-nyari susah ya. Ini maksudnya apa? Jadi anak lewati aja ini. Yang selanjutnya as-sa'idu man wu'idha bighairihi. Orang yang beruntung itu ialah yang mengambil pelajaran dari yang lainnya. Mengambil pelajaran dari yang lain. Lau takasyaftum ma tadafantum. Anak takut enggak paham banget. Enggak nyambung jadinya. Kalau yang sebenarnya ya, kalau anak artikan enggak nyambung. Belum dapat caranya. Nanti insya Allah kalau dapat caranya tak sampaikan insya Allah. Oh, yang belum tahu kita lewat, tapi insya Allah kalau dapat syarahnya, maksudnya itu nanti kita jelaskan insya Allah. Yang selanjutnya as-sa'idu man wu'idha bighairi. Orang yang beruntung itu yang mengambil pelajaran dari yang lain. Ini orang kok sukses, belajar dari dia. Oh dia sukses kayak gitu. Oh ini orang kok gagal, oh belajar dari kegagalan orang lain. Nah ini maksudnya. Ini sering kita dengar ini. Ternyata itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. As-sa'idu man wu'idha bighairi. Kemudian hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Cintamu terhadap sesuatu itu akan membutakanmu dan membuatmu tuli. Ada istilahnya apa? Cinta itu apa? Buta. Buta. Kalau bahasa Arabnya ini dari hadis Nabi. Hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Jadi kalau kita itu kalau sudah terlalu cinta jadi buta. Seperti kisah apa? Majnun Laila. Kalau bahasa Arabnya Majnun Laila. Laila Majnun dibalik. Majnun Laila itu orang gila terhadap Laila. Namanya Qais. Si Qais ini saking cintanya sama Laila, apapun yang berkaitan dengan Laila itu dicintai oleh Qais. Sampai satu ketika saya pernah dengar kisah dari guru saya. Ini ada kaitannya dengan kekhusyuan. Jadi ada si Qais ini katanya lagi jalan ketemu anjingnya Laila, anjingnya Laila, penjaganya rumah Laila. Karena
siapa namanya? Qais ini jatuh cinta sama Laila. Maka si anjing ini diikuti oleh Qais. Karena pasti pulangnya ke rumah Laila. Diikuti terus. Qais ini tidak sengaja lewat kumpulan orang yang sedang sholat jamaah. Lewat. Saking dia fokus dengan anjing, ini orang-orang yang sholat dia nggak lihat. Jalan terus sampai di rumah Laila. Akhirnya sampai di sana. Kisahnya berjumpa dengan Laila, kemudian dia pulang lagi di jalan yang sama. Ternyata orang-orang yang ngumpul itu masih ngumpul. Terus si orang-orang yang ngumpul ini langsung menghardik Qais. Langsung bilang ke dia, kamu ini orang Muslim, tapi saat lihat orang sedang sholat kok kamu nggak singgah ikut sholat dengan kita, sholat berjamaah. Malahan kamu ikut anjing katanya. Kenapa gak ikut sholat jamaah dengan kita, kata orang-orang itu. Maka si Qais berkata, Masya Allah, kalian ini orang-orang muslim yang aku cinta sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad SAW, tapi lagi sholat kok bisa perhatikan orang lain. Saya ini ngaku cinta sama Laila, saya itu jalan itu gak lihat kalian. Saya cuma perhatikan anjingnya Laila. Saking cintanya diriku kepada Laila, kalian itu saya tidak lihat. Kok kalian lagi sholat, lagi menghadap Allah, tapi kok perhatikan yang lain. Aidu sholatikum. Ulang lagi sholat kalian, sholat gak sah ini. Ini belajar dari Majnun Laila. Jadi kalau kita sudah cinta pada sesuatu itu biasanya apa? Gak dengar orang lain. Mementulikan itu maksudnya membuat kita itu tidak mendengar hinaan, cacian orang itu enggak kita pusing. Membutakan itu karena tidak melihat fisik ataupun sesuatu yang kita cintai. Riwayat itu menyebutkan Laila itu wanita yang tidak cantik lah, istilahnya dia jelek, gendut katanya, istilahnya gitu. Artinya bukan seorang wanita yang cantik. Hanya saja Qais itu sudah tenggelam di dalam cintanya sehingga membutakan matanya. Wah. Bahasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya al-idah atiyah. Nah, ini juga termasuk yang tidak saya paham. Kemudian ada hadis selanjutnya, Allahumma inni a'udzubika min tama'id yahdi ila taba'. Doanya Nabi, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku berlindung kepadamu min tama'in, dari sifat tamak, yahdi ila taba', yang menggiring kepada tabiat. Tamak itu adalah penghalang seseorang bisa bersih hatinya, itu tamak terhadap dunia. Orang itu kalau sudah hilang sifat tamaknya, insya Allah orangnya jadi orang baik lah, insya Allah. Dan tamak itu bukan berarti harus yang istilahnya mungkin kalau kita dengar tamak itu sesuatu yang besar ya, semuanya rakus lah kalau bahasa kita, apapun dia inginkan. Bukan seperti itu. Maksudnya keinginan bukan yang harus dalam skala besar, dalam skala kecil saja itu juga bisa disebut tamak. Saat duduk di majelis, yang paling mau banyak bicara ya dia, itu tamak itu. Jadi bukan harus dalam bentuk materi, bukan. Mau keinginan untuk mendominasi, itu tamak. Itu tamak. Maka termasuk doanya Nabi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ketamakan yang menggiring kepada watak, tabiat. Tamak kalau sudah jadi tabiat, wah naudzubillah min dzalik, susah. Paham ya? Tamak ini lawannya qanaah. Qanaah itu kalau bahasa Jawanya nrimo. Kemudian
Tamak ini muncul karena cinta dunia yang terlalu kuat. Cinta dunia yang terlalu kuat itu akan menghasilkan tamak. Dan sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pokok, adalah inti dari semua dosa. Kalau orang sudah cinta dunia maka dia akan tamak. Kalau orang sudah tamak maka apapun dosa yang apapun yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang dia inginkan itu pasti dia lakukan. Tidak mengenal dia halal ataupun haram, semuanya dihantam. Nah. Kemudian selanjutnya afdhalus shadaqah juhdul muqil. Ini juga termasuk yang harus kita lewati. Banyak yang soalnya tak ada syarahnya ini. Hadis-hadis yang jarang dan kurang syarah. Sebaik-baik sedekah adalah juhdul mukil. Mukil itu orang yang sedikit melakukan usaha. Cuma kok saya pikir-pikir, saya coba menafsirkan kok jauh nyarinya. Belum dapat. Kemudian dikatakan di sini tarkus syarri sedekah. Meninggalkan keburukan itu adalah sedekah. Ada dosa yang kita itu bisa lakukan dosa itu, terus kita tinggalkan, itu sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedekah itu artinya bisa diartikan apa? Kebaikan. Meninggalkan keburukan itu adalah kebaikan. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumnya dirimu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Al khairu katsir wa qalilun fa'iluhu. Nah, ini introspeksi untuk kita dari Nabi. Al khairu katsir, kebaikan itu banyak, wa qalilun fa'iluhu, tapi yang mengerjakannya sedikit. Yang halal itu banyak, tapi yang mencari halal itu sedikit. Banyak yang nyari haram. Ibadah itu banyak, tapi yang maksiat lebih banyak yang melakukannya. Yang melakukan ibadah itu sedikit, tapi yang melakukan maksiat itu banyak. Nah, ini maksudnya di sini. Nazalatil ma'una ala qadril ma'unah. Akan turun pertolongan Allah sesuai dengan usaha kita. Kita mau bangun masjid misalnya, bangun masjid. Wah, tapi saya mau bangun masjid ya Allah. Yang dia lakukan cuma ibadah terus, nggak ada usaha, nggak turun pertolongan Allah. Jadi harus menyesuaikan. Karena begini, manusia itu kebanyakan makomnya adalah makom kasab. Ada istilahnya ini, kalau dalam ilmu tasawuf ada namanya tajrid, ada namanya kasab. Tajrid itu nggak pakai, harus ada usaha dulu, baru turun pertolongan Allah. Orang-orang yang tajrid itu ya biasanya cuma di rumah duduk, tiba-tiba rezeki datang. Itu nggak ngapa-ngapain, tapi masya Allah kaya raya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kaya raya ya. Termasuk ulama kaya raya yang di sisi ulama beliau juga seorang wali, bahkan Sultanul Aulia, pemimpin wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemarin anak dengar kisah dari salah satu keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Muhammad Amin Al-Jilani. Beliau berkisah gini, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani ini satu ketika beliau kan tinggal di Baghdad. Ada salah seorang muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah menjadi guru. Muridnya ini tinggal di negeri Syam, Suriah, Palestina, Lebanon sana, pokoknya di bagian atas Arab. Muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini sudah menjadi guru dan dia punya murid otomatis. Nah, murid dari muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini mau melakukan pengembaraan, termasuk
beliau itu akan melewati Baghdad. Dan muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini termasuk ulama yang zuhud, gitu. Termasuk ulama yang zuhud. Pakaiannya ya sederhana, rumahnya juga demikian, gubuk. Tirakatnya juga demikian, ibadahnya luar biasa. Makanannya pun sederhana, jarang makan orangnya. Terus si murid Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengutus muridnya, nanti kalau kamu lewat Baghdad, kirim salam kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan bilang sama beliau, saya minta nasihat untuk diri saya. Jadi ini apa namanya ya, belajar kita bahwa ikatan guru dan murid itu selalu dan selamanya. Tidak ada istilahnya mantan guru. Kamu kenal kiai ini? Oh iya, itu mantan kiai saya. Itu bahaya itu. Gak ada istilahnya mantan guru, mantan kiai, gak ada. Guru ya tetap guru sampai mati. Begitu juga gak ada istilahnya mantan santri ya. Ya santri tetap santri, tetap menjadi murid dari guru. Meskipun sudah jadi ulama, sudah jadi masya Allah guru. Akhirnya si murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini melakukan pengembaraan sampai ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kesan yang pertama yang beliau dapatkan, masya Allah, ini kok Syekh Abdul Qadir Jailani rumahnya kayak istana, rumahnya kayak istana. Kemudian pakaiannya kok mewah, tidak ada tanda-tanda ulama, apalagi wali. Si muridnya ini apa? Terbesit di dalam hatinya. Wah. Terus ketika berhadapan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, si murid ini malu untuk menyampaikan salam dan meminta nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani kepada gurunya. Yang gurunya ini muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia berkata dalam hati, masa saya minta nasihat kepada orang yang hidupnya mewah untuk orang yang hidupnya zuhud. Guru saya ini sudah jelas zuhud, ulama, tanda ulama sudah ada sama dirinya. Kok saya minta nasihat sama ulama yang istilahnya kok bergelimang dengan harta, dengan kekayaan, mewah hidupnya? Gak pantas itu rasanya. Syekh Abdul Qadir Jailani lihat orangnya, terus dipanggil sini. Sudah tahu isi hatinya apa ya, wali ya. Sudah tahu isi hatinya apa? Bahwa dia ini lagi gibah Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Tapi ya alhamdulillah karena beliau nggak tahu bahwa beliau ini adalah wali. Akhirnya ya hukumnya tidak berat ya, hukumannya tidak berat. Gibah biasa. Tapi kalau kita tahu ini wali terus kita gibah, kita apa namanya ya suul adab kepada beliau, ya itu dosanya besar. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, wahai fulan, sampaikan pada gurumu pesan dari saya. Inza'id dunya min qalbik. Enyahkan dunia dari hatimu. Sampaikan sama guru. Ini muridnya makin bingung ini. Kok piye ini? Beliau ini kok tahu isi hati saya. Terus beliau ini perintahkan saya untuk menyampaikan pesan kepada guru saya agar melepaskan, mengeluarkan dunia dari hatinya. Padahal ini orangnya apa? Zuhud. Tinggal di gubuk, makanannya sederhana, pakaiannya juga demikian. Tapi kok pesannya kayak gitu? Akhirnya pulang. Sampai ketemu gurunya, kata beliau, saya malu. Masa saya menyampaikan pesan dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang hidupnya kayak gitu kepada guru saya untuk bisa apa? Melepaskan dunia dari hatinya. Sudah jelas-jelas guru saya ini ya nggak ada dunia dalam hatinya ini. Maka gurunya ini langsung nanya, mana oleh-oleh saya ini? Kamu sudah ketemu kan Syekh Abdul Qadir Jailani? Iya, saya sudah ketemu. Apa pesannya? Apa nasihatnya? Saya malu katanya. Sampaikan saja. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, inza'id dunya min qalbi. Enyahkanlah dunia dari hatimu. Si guru ini langsung jatuh, tersungkur, sujud, nangis. Hatta talat lihyatu, sampai janggutnya itu basah dengan air mata, kata beliau.
Si murid dah kaget, kok nasihat ini kok bisa membuat beliau tersentuh. Padahal beliau ini ya sudah menerapkan kehidupan zuhud dalam kesehariannya. Maka kata gurunya kayak gini, iya, wahai murid, aku ini sebenarnya sudah berusaha untuk bersikap zuhud, tapi hatiku itu tetap masih ada keinginan terhadap dunia. Ketika aku melihat orang-orang kaya, aku memiliki keinginan ingin seperti mereka. Ketika aku melihat para raja yang memiliki kedudukan, aku ingin memiliki kedudukan seperti mereka. Jadi keinginannya ini itu disorot oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau tahu ya kehidupannya zuhud, tapi hatinya nggak zuhud itu. Hatinya nggak zuhud. Ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hidupnya mewah, tapi hatinya zuhud. Maka ya pada akhirnya zuhud itu adalah ya zuhud hati. Bagaimana kita itu hatinya tidak terikat dan terpikat dengan dunia. Artinya kita gunakan dunia sebutuhnya kita, kemudian yang penting hati kita itu tidak terikat dengan dunia. Itulah hakikat dari zuhud. Ini panjang ini pembahasannya. Ya intinya sampai di situlah ya. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau itu orang yang kaya. Tapi beliau nggak kerja, maksudnya ya tajrid, ya ada saja itu. Kekayaannya didapatkan dari mana? Ini makom, ya makom mutajrid. Tapi kalau kebanyakan kita adalah kasab. Dalilnya kita tolabul halali wajibun ala kulli muslim. Itu dalilnya kita itu. Mencari harta yang halal adalah wajib bagi setiap muslim. Itu dalilnya kita semuanya. Jangan kita ya makomnya kasab tapi berlagak tajrid. Ini bahaya ini. Berlagak tajrid jangan. Oke. Dan ini berdasarkan hadis Nabi, nazalatil ma'unatu ala qadril ma'unah. Pertolongan Allah itu akan turun sesuai dengan usaha. Kemudian hadis Nabi, adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanak. Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberikan amanat pada dirimu dan jangan hianati orang yang berkhianat pada dirimu. Dan menyampaikan amanat ini sudah menjadi ilmu umum lah untuk kita semuanya, bahwa di dalam ajaran Islam bahkan termasuk sifat utama Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah adaul amanah, menyampaikan amanat, sehingga beliau terkenal dengan al-amin, orang yang terpercaya, orang yang amanat. Itu Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang orang yang mempercayai kita atau memberikan amanat kepada kita, kita harus melaksanakannya. Itu perintah. Kemudian tidak berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Nah ini kok maksudnya apa ini? Kalau ada orang yang buat buruk kepada kita, jangan balas keburukannya. Orang yang khianat kepada kita, ya sudah, kita tinggalkan, jangan kita balas. Jangan dendam gitu. Saya ini kok dikhianati, tunggu pembalasan saya. Orang kayak gitu. Kalau hadisnya Nabi bukan kayak gitu. La tahun man khonak. Jangan kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat padamu. Orang yang berkhianat yang sudah tinggalkan. Tinggalkan. Kemudian al-mu'min girrun karim wal fajir khidbun la'ib. Ini juga kita lewati dulu. Ad-dunya sijnul mu'min wa bala'uhu wa jannatul kafir wa ridha'uhu. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan bala dan musibah untuknya. Wa jannatul kafir wa ridha'uhu. Sedangkan bagi orang kafir dunia itu adalah surga dan sesuatu yang mendatangkan keridhoannya. Jadi kalau orang mukmin itu sebenarnya dunia ini dianggap sebagai penjara, dianggap sebagai musibah. Ini kalau orang-orang dulu itu, orang-orang soleh, kalau dapat dunia, dikasih rezeki oleh Allah, itu bukan alhamdulillah. Kalau kita kan biasanya dapat rezeki apa? Alhamdulillah. Kalau mereka enggak,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ada yang datang kepada mereka, mereka mendapatkan sesuatu dari bagian dunia, mereka menganggap itu musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebaliknya kalau ada sesuatu yang hilang dari mereka, mereka itu bersyukur sama Allah. Itu orang-orang soleh dulu. Jadi kalau ada orang meninggal, kita kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mereka enggak, alhamdulillah. Saudara saya meninggal, alhamdulillah. Oh di sini ya bahaya Pak. Antum pakai mikrofon soal masjid. Alhamdulillahi rabbil alamin, telah meninggal dunia. Wah, satu masjid. Jadi apa ya? Logikanya itu dibalik orang-orang soleh. Dan logika ini sebenarnya ya logis ya, menurut apa? Menurut pandangan syariat, menurut pandangan Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa dunia ini adalah penjara, dunia ini adalah musibah bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Ini mungkin untuk menguatkan analogi ini. Kenapa disebut dunia ini sebagai penjara? Begini, kita tahu ya burung yang disangkar itu. Saya kan tinggalnya di Pucuk, jadi paham burung sekarang. Jadi burung itu, burung sangkar katanya, itu hidupnya bisa lama apabila disangkar. Burung sangkar itu kalau dilepas paling lama 2 bulan hidup terus mati ya. Tidak bisa bertahan hidup karena memang dia sudah terbiasa dengan kehidupan di dalam sangkar. Seorang muslim yang hidup di dunia itu juga demikian. Dunia ini kayak penjara bagi kita. Penjara itu artinya apa? Kita terkengkang dengan syariat, dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa lakukan ini tapi ini tidak boleh. Kamu harus melakukan ini dan jauhi ini. Itu kan seperti sangkar. Seperti apa? Penjara untuk kita. Tapi kalau kita patuh dengan aturan itu, dengan penjara itu, maka kita akan selamat. Sebagaimana burung yang bisa hidup bertahun-tahun apabila dia di dalam sangkar. Tapi kalau dia keluar dari penjara itu, dari sangkar itu, maka 2 bulan, 3 bulan mati. Begitu juga dengan orang yang patuh dengan syariatnya Allah, insya Allah dia kehidupannya itu akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau dia keluar dari syariatnya Allah, celaka dunia akhirat. Nah, itu maksudnya. Ini tambahan analogi lah, bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan musibah bagi mereka. Bagi orang kafir adalah surga. Enggak ada Al-Khatib Asy-Syirkini kalau tidak salah, beliau itu naik kuda. Beliau ini termasuk ulama kaya juga beliau. Tiba-tiba ketemu dengan orang Yahudi di jalan. Orang Yahudi pengemis. Langsung beliau itu dikritik oleh orang Yahudi tadi. Ini kok kayaknya Nabi kamu ini pembohong katanya. Kok bohong Nabi saya? Iya. Katanya kok dunia ini adalah penjara bagi kalian, adalah musibah bagi kalian. Tapi kok kamu hidupnya enak, hidupnya mewah. Saya ini orang kafir katanya. Seharusnya dunia ini adalah surga bagi saya. Tapi kok hidup saya kok susah, rekoso hidup saya ini. Ini berarti Nabi kamu bohong katanya. Maka kata Khatib Asy-Syirkini, Nabi saya nggak bohong. Nabi saya itu benar. Kehidupan mewah, kehidupan enak saya di dunia ini bagi saya adalah penjara, adalah musibah. Nanti di akhirat saya akan mendapatkan yang lebih daripada ini. Surga yang hakiki bagi saya nanti di akhirat. Jadi seenak-enaknya saya di dunia ini masih susah bagi saya sebagai seorang mukmin. Di akhirat itu surga itu masya Allah, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak bisa dibayangkan surga kenikmatannya itu.
Maka seenak-enaknya kita, senyaman-nyamannya kita di dunia ini tidak enak sebenarnya bagi orang. Sedangkan dirimu, kata Khatib Asyirbi ini kepada pengemis Yahudi ini, kamu sekarang di dunia susah, padahal dunia ini adalah surga bagi kalian orang-orang kafir. Nanti kamu di akhirat akan mendapatkan kehidupan yang lebih susah daripada ini. Maka beruntung seseorang itu hidup dalam keadaan iman dan insya Allah ditutup usianya dengan keadaan iman. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tambah sedikit, ini ada hadis Nabi Muhammad SAW. 3 hal yang menyelamatkan dan 3 hal yang membinasakan. 3 hal yang menyelamatkan, yang pertama khasyatullah fisirri wal anan. Fisirri wal alaniyah. Takut kepada Allah dalam keadaan sendiri dan bersama-sama. Artinya takwa, bertakwa kepada Allah, ini penyelamat. Wal iqtisadu fil ghina wal faqr. Al-iqtisad itu artinya normal. Artinya tidak berlebihan di dalam kaya dan juga di dalam miskin. Jadi kalau kaya jangan kaya banget lah, dibagi hartanya. Kalau miskin juga jangan miskin banget. Ada orang itu sebenarnya, kalau kita itu tidak ada sebenarnya orang miskin dalam arti tidak memiliki sesuatu, itu sebenarnya tidak ada. Sebenarnya kita itu lebih ke memiskinkan diri. Karena dia tidak mengetahui derajat ataupun ukuran dirinya. Kalau kita itu tahu ukuran diri kita, insya Allah kita nggak susah. Ya orang miskin ya sudah, maka ya penghasilan setiap hari 10.000, ya sudah 10.000 aja gaya hidupnya, nggak usah lebih. Masalahnya itu orang yang kadar hidupnya 10.000 hariannya, tapi mau hidup dengan 100.000, akhirnya ngutang kanan kiri. Ini yang bikin susah sebenarnya. Maka al-iqtisad fil ghina wal faqr. Normal saja, mau kaya normal, mau miskin juga mau normal. Jangan berlebihan lah. Wal hukmu bil adli fir ridha wal ghadab. Dan memutuskan dengan adil, baik dalam keadaan kita senang ataupun dalam keadaan kita sumpah. Jangan kita lagi senang, keputusan kita terhadap misalnya ada sebuah masalah ataupun perkara dalam kehidupan kita, karena senang maka dimudahkan. Pas lagi sumpah, apalagi ini yang bertugas sebagai hakim ini, lagi sumpah nggak senang sama orangnya, akhirnya apa? Keputusannya tidak adil. Nah, begitu termasuk apa? Hal yang harus dihindari oleh orang yang diminta keputusannya, bukan cuma hakim. Hakim itu memang profesi, tapi kita misalnya ada pertikaian antara 2 orang ataupun 2 kelompok, usahakan kita itu memutuskan perkara itu dengan adil. Dengan adil, baik dalam keadaan kita lagi sumringah dan lagi senang, atau dalam keadaan kita lagi sumpah. Cuma memang lebih bagus kita itu menetralkan perasaan kita kalau dalam memutuskan itu. Jangan lagi marah, lagi sumpah, memutuskan itu jangan. Jadi kalau ada orang bawa masalah, kita punya masalah, orang bawa masalah, mohon maaf, jangan datang pada saya, cari orang lain. Takutnya kita apa? Kita memutuskan dengan cara yang tidak adil. Ini 3 hal yang menyelamatkan. Khasyatullah, takut sama Allah dalam keadaan sendiri dan beramai-ramai. Kemudian normal ataupun normal dalam masalah kaya ataupun miskin. Kemudian memutuskan dengan adil, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sumpah. Kemudian 3 hal yang membinasakan. Yang pertama syuhun muta', kekikiran yang diikuti. Ini bakhil murakkab namanya. Syuh itu bakhil murakkab. Ini apa? Pelit bin medit. Wah, ini sudah murakkab ya, masya Allah. Ini pernah gitu. Jadi ada orang-orang itu bakhil,
nggak mau ngasih sama orang lain. Syuh ini nggak mau kasih sama orang lain dan nggak mau kasih sama dirinya. Jadi dia punya harta, dirinya saja dia bakhil gitu. Apalagi sama orang lain, ini syuh namanya. Syuhun muta', na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, ini bisa nih. Ini kalau ada sifat kayak gini, na'udzubillah, hancur dunia. Ada orang kaya tapi sama dirinya bakhil. Wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jabul mar'i bi nafsi, dan kagumnya seseorang dengan dirinya. Ini musibah. Kalau sudah senang dengan dirinya, kata Imam Ali, i'jabul mar'i bi ra'yi. Orang itu kagum dengan pendapatnya, ini juga masalah ya. Ini kita hindari ini sifat pelit, hawa nafsu, dan juga kagum ataupun bangga terhadap diri sendiri. Ini masih banyak nih hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita selingi dengan qasidah dulu. Jam berapa ya? 6:10. Oh, udah mau habis juga. Sudah mau habis. Ini banyak sekali hadis-hadisnya, Masya Allah, tabarakallah. Nanti kalau setelah ini ada hadis hikmah-hikmah dari para ahlul bait, kata Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Husain. Nah, ini ada nanti hikmah-hikmah dari beliau-beliau. Kemudian hikmah dari Imam Syafi'i. Banyak ini hikmah-hikmah, bab hikmah ini banyak sekali. Ini dari para ulama, para aulia. Kemudian nanti bab ke-10, setelah bab 10 kita akan selesai dari bab ilmu, dari kitabul ilmu. Jadi kan bahasannya ini ada 5 kitab, tentang ilmu, tentang amal, tentang wara', tentang khauf, tentang ikhlas. Jadi bab ilmu ini insya Allah beberapa pertemuan lagi itu akan selesai. Nanti kita akan masuk ke bab amal. Setelah ilmu, amal, insya Allah. Mudah-mudahan kula jenengan sedoyo pinaringan sehat. Amin. Mugi-mugi wonten manfaat nggih. Udah pantas bahasanya. Belajar dari Pak Yul. Ini saja dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Kita sama-sama tutup majelis ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah biniyatul qabul wa tamamul kulli wa ma'mul wa ila hadratir rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al bi ta'atika farhi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa muttali ala sarairi wa niyati اهدي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك واكتبني من اولياء واسلك في سبيل هداك والحقني باصفياك. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini apa namanya, mungkin selagi ingat kan, tadi kan 3 hal yang memusnahkan itu, yang membinasakan. Yang pertama bakhil yang dituruti. Nah, bakhil yang dituruti ini cara untuk kita bisa menghindar darinya
kita itu apabila ingin sesuatu usahakan kita berbagi kepada yang lain. Itu insya Allah bisa jadi obat. Jadi misalnya gini, mau makan, jangan makan sendiri gitu, cari teman. Nah, itu insya Allah sifat bakhil akan hilang. Kita mau misalnya beli mobil juga buat teman. Ya, ini contoh. Intinya kita itu, sehingga kan ada istilahnya, kalau orang beli sesuatu itu ada tasyakuran, berbagi. Itu sebenarnya menghilangkan sifat bakhil dari hati kita. Jadi ada kita beli motor misalnya, atau ada ini nikmat, itu kita bagi makanan dan lain sebagainya. Kemudian hawan muttaba ini mengikuti hawa nafsu. Nah, mengikuti hawa nafsu itu caranya itu biasanya yang kita kenal dengan istilah tirakat. Yang orang bertirakat. Nafsunya apa? Misalnya suka makan, berarti tirakatnya dia harus diet misalnya. Orang misalnya omongannya kasar, maka dia harus puasa ngomong misalnya. Nah, itu sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu memasukkan beberapa batu di dalam mulutnya supaya tidak banyak bicara. Nah, jadi harus tirakat. Kalau hawa nafsu itu tidak ada jalan lain kecuali tirakat, kecuali jalan ibadah. Untuk bisa melawan hawa nafsu, jalannya adalah tirakat atau ibadah. Nah, tirakat atau ibadah. Tirakat itu bisa bentuk ibadah, bisa juga bukan ibadah. Misalnya tidak tidur, itu kan bukan ibadah, tapi bisa digolongkan tirakat melawan hawa nafsu. Tapi bagusnya tidak tidur melakukan tahajud misalnya, yang digabungkan dengan ibadah. Jadi melawan hawa nafsu. Kemudian kagum ataupun bangga terhadap diri sendiri. Ya, kagum dan bangga terhadap diri sendiri ini caranya supaya kita hilang sifat ini. Dikatakan oleh para ulama bahwa kita melihat bahwa bisanya kita untuk melakukan kebaikan ataupun kita memiliki kelebihan itu berkat Allah. Jadi kita itu kembalikan itu semua kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita itu usahakan supaya kita tidak terlalu bangga terhadap diri, usahakan kita itu terbuka kepada yang lain. Jadi kalau misalnya kita suka bicara, ya usahakan kita juga suka mendengar gitu. Kita suka mengutarakan pendapat, ya usahakan juga kita mendengar pendapat orang lain. Artinya ya sifat toleransi lah. Itu insya Allah akan menurunkan kadar dari kekaguman kita terhadap diri. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh para guru-guru kita. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Jahil anbiya wal malaika wa bil awliya idud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi quranikal karim tunawir basirati wa sam'i wal mukhlati وذلي رشدي وترزقني علما يقيني توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء
أهلي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقه وشر للشر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن حالتي وبالرحمة ادخلني في دار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جندنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك